Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya kali ini yang akan membahas tentang garis dan sudut. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya ya. Pada video ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama ada tentang garis, yang kedua ada sudut, dan yang ketiga ada tentang sifat garis dan sudut. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang garis. Nah, garis ini adalah deretan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Dari dua titik berlainan dapat dibuat satu garis lurus. Jadi kalau saya misalkan di sini ada banyak titik-titik yang bersebelahan ya. Kemudian dari titik-titik yang bersebelahan ini dapat dibuat sebuah garis lurus. Maka garis ini dia memang terbuat dari titik-titik yang saling bersebelahan. Kemudian untuk menamakan sebuah garis, ambillah dua titik dan misalkan di sini saya misalkan A dan B ya, yang mewakili titik-titik lain dalam garis tersebut. Sehingga kita namakan sebagai ini namanya garis AB atau bisa ditulis seperti ini ya. Selanjutnya ada kedudukan dua garis. Nah, dua garis yang sebidang, kemungkinan dua garis tersebut saling sejajar, berimpit atau berpotongan. Nah, kita perhatikan garis ini di sini ada garis G dan H. Garis G dan H di sini adalah saling sejajar. Kenapa? Karena garisnya di sini dia berbentuk sejajar atau letaknya adalah sejajar ya. Kemudian yang kedua ada garis saling berpotongan. Di sini garis K dan L bertemu di satu titik ini sehingga menyebabkan dua garis ini saling berpotongan. Kemudian yang ketiga ada garis M dan N saling berimpit. Garis M dan N ini dinamakan garis saling berimpit karena dia menjadi satu atau berhimpit sehingga terlihat seperti hanya ada satu garis. Nah, di sini ada garis P dan Q. Dua garis tersebut merupakan dua garis yang tidak terletak pada satu bidang. Maka kedua garis tersebut disebut garis yang saling bersilangan. Selanjutnya ada yang namanya garis horizontal dan vertikal. Nah, jika kita gambarkan ke sini ini adalah namanya arah vertikal atau garis vertikal. Nah, jika mendatar dinamakan garis horizontal atau arah horizontal. Ya. Jika dua garis saling tegak lurus, ini kan saling tegak lurus ya, maka kedua garis tersebut akan membentuk sudut siku-siku. Di sini semuanya membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Jumlah garis dari sini ke sini atau garis lurus ini adalah 180 derajat. Kemudian jika garis horizontal dan garis vertikal jika bertemu di satu titik, maka kedua garis tersebut dinamakan garis tegak lurus. Dia bertemu di satu titik, maka dia dinamakan garis saling tegak lurus. Kemudian ada jika kedua garis saling tegak lurus, maka kedua garis itu belum tentu garis vertikal dan horizontal. Contohnya di sini ada dua garis saling tegak lurus, tapi dia bukan merupakan garis vertikal ataupun garis horizontal. Nah, selanjutnya kita ada ke materi sudut. Sudut dibentuk oleh dua garis yang memiliki satu titik pangkal yang sama atau berimpit ya. Jadi di sini kita gambarkan satu garis, kemudian satu garis berikutnya akan membentuk sebuah sudut. Nih kan dia berimpit dalam satu titik pangkal dan ini merupakan besar sudutnya. Nah, sudut ini diberi nama dengan 3 huruf atau cukup satu huruf kapital. Cara membaca sudut adalah sudut ini harus ada di bagian tengah. Jadi bacanya adalah sudut AOB atau sudut BOA atau sudut O saja. Selanjutnya kita mengukur besar sudut dengan busur. Nah, di sini ada gambar busur ya. Saya punya gambar busur. Kemudian di sini ada garis lurus. Saya beri nama sudut AOB yang besarnya adalah 180 derajat. Kemudian di sini ada BOC. BOC. Kita membacanya dari angka 0.
0, 10, 20, 30. Maka besar sudut BOC di sini adalah 30 derajat. Selanjutnya ada sudut BOD. Nah, sudut BOD ini jika dibaca dari angka 0, ini 0 ya. 0 kita tarik ke atas, maka dia menunjukkan sudut 90 derajat. Kemudian ada yang terakhir sudut BOE. Sudut BOE ini jika kita baca dari 0, dia menunjukkan ke angka 130 derajat. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Yang pertama ada yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah ukuran sudutnya antara sudut 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan selanjutnya ada yang namanya sudut lancip. Sudut lancip ini ukuran sudutnya adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang terakhir ada yang namanya sudut lurus atau garis lurus. Ukuran sudutnya yaitu 180 derajat. Yang terakhir lagi ada yang namanya sudut siku-siku atau ukuran sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian hubungan antar sudut, di sini ada yang namanya sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus ini jika dijumlahkan dia berjumlah 180 derajat karena ini merupakan garis lurus. Contoh, di sini ada contoh ya. Tentukan nilai X. Karena ini dan ini merupakan garis berpelurus, maka kita jumlahkan 130 derajat ditambah X derajat sama dengan 180. Yang sejenis kita kumpulkan 180 dikurang 130 karena pindah ruas, jadi X sendiri adalah 50 derajat. Kemudian ada yang di sini namanya sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku ini dia ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Contohnya di sini sama, tentukan nilai beta. Jadi 40 ditambah beta ini harus berjumlah 90 derajat karena dia merupakan sudut berpenyiku. Maka beta sendiri adalah 90 derajat dikurang 40 derajat, yaitu 50 derajat. Selanjutnya ada yang namanya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang ini artinya besar sudut yang bertolak belakang ini dia sama besar. Alfa dengan alfa ini dia sama besar, beta dengan beta ini dia sama besar. Contoh, tentukan nilai X dan Y ya. X ini dia saling bertolak belakang dengan 130, maka X ini nilainya sama dengan 130. Kemudian Y ini dia saling bertolak belakang dengan 50, sehingga Y ini nilainya adalah 50 derajat. Selanjutnya ada sifat garis dan sudut. Sudut sehadap atau sama besar merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Sudut sehadap di sini ada A1 dengan B1, ada A2 dengan B2, ada A3 dengan B3, ada A4 dengan B4. Selanjutnya ada yang namanya sudut dalam berseberangan, dia pasti sama besar. Merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Kita lihat bagian dalam saja. Sudut A3 dengan B2 itu sama besar. Kemudian sudut A4 dengan B1 dia akan sama besar. Selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Di sini ada A1 dengan B4, ada A2 dengan B3. Lanjut, ada sudut dalam sepihak, yaitu merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, pada gambar ini ada sudut A3 dan B1. Jika dijumlahkan, itu ada 180 derajat. Kemudian ada sudut A4 dan B2, jika dijumlahkan ada 180 derajat. Sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar, serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Di sini ada 1 dan 3, jika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Kemudian ada 2 dan 4, jika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat.
Sudut bertolak belakang merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang, maka dia besar sudutnya pun akan sama. Di sini ada A1 dengan A4, ada A2 dengan A3, kemudian ada B1 dengan B4, ada B2 dengan B3. Contoh, di sini tentukanlah nilai X. Nah, 5X dan 115 ini merupakan sudut dalam sepihak. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Maka bisa kita tulis 5X ditambah 115 sama dengan 180 derajat. Kita kumpulkan yang sejenis, sehingga 5X sama dengan 65 diperoleh dari sini. X sendiri adalah 65 dibagi 5, sehingga X sendiri adalah 13 derajat. Selanjutnya ini ada bentuk segitiga ya, ada perbandingannya. Jika AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC, atau AD per BD sama dengan AE per EC sama dengan DE per BC dikurang DE. Langsung kita ke contoh. Tentukan panjang DP. Yang kita tanya adalah panjang DP. Kita lihat di sini yang berkesesuaian untuk perbandingannya. DP per AP sama dengan DC per AB. DP per AP sama dengan BC dan sama dengan DC per AB. DP nya per 4 plus DP ya, sama dengan 6 per 8. Kita kalikan silang, 8 DP sama dengan 6 dikali 4 plus DP, sehingga 8 DP sama dengan 24. 6 kali 4 ditambah 6 kali DP, 6 DP. 8 DP dikurang 6 DP, kita kumpulkan yang sejenis sama dengan 24, sehingga 2 DP sendiri sama dengan 24. DP 24 dibagi 2 yaitu sama dengan 12 meter, sehingga DP ini diperoleh 12 meter. Kita pakai rumus yang berkesesuaian ya. Jadi di sini bisa kita pakai rumus AD per AB sama dengan DE per DC. AD per AB sama dengan DE per BC sama PD atau DP per AD per AP sama dengan DC per AB. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.